Apakah Anda pernah mendengar atau membaca berita di sosial media bahwa ada DC pinjol mengirimkan paket atau GoFood kepada nasabahnya yang gagal bayar, ya dengan tujuan untuk mengerjai nasabahnya tersebut? Oke, bahkan kabar terbarunya ada nasabah yang dikirimkan mobil ambulan oleh DC pinjol ilegal, gitu ya. Sangat kurang ajar sekali, ya. Nah, sekarang di video ini akan saya beritahu bagaimana caranya agar Anda tidak terkena pengiriman-pengiriman barang dari DC-DC pinjol tersebut, ya. Kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, harus Anda ketahui bahwa profesi debt collector, khususnya DC pinjol itu adalah profesi yang tidak perlu memiliki skill kerja sama sekali. Ya, bahkan yang sekarang khususnya DC pinjol ini tidak perlu memiliki sopan santun juga. Ya, jadi nggak perlu skill untuk jadi DC itu ya, nggak perlu skill, nggak perlu sopan santun, nggak perlu attitude ya, itu sudah keterima jadi DC pinjol. Ya, saya yakin perekrutan DC pinjol di sebuah perusahaan itu akan banyak sekali mengabaikan formalitas-formalitas yang biasa diterapkan saat merekrut seorang karyawan. Ya, tidak seperti di pabrik Honda atau pabrik Yamaha gitu ya, tidak seperti itu. Ya, asalkan dia mau digaji segitu, oke, biasanya kecil gitu kan. Tahu kerjanya maki-maki nasabah, nagih-nagih nasabah ya dengan cacian makian, oke masuk kamu. Gitu ya, tidak perlu background checking, cek ijazah dan lain-lain itu. Seperti itu ya. Nah, profesi DC pinjol ini juga biasanya didominasi oleh anak-anak muda yang masih berapi-api, seperti lagunya Rhoma Irama. DC-DC ini karena masih muda, mereka itu di umur kisaran 14, 23 sampai 24-an gitu ya. Mereka masih suka melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan. Ya, contohnya iseng ngirim-ngirim spam WA gitu, sampai WA kita itu lemot, HP kita itu lemot gitu ya. Iseng bikin poster open BO, poster maling, ya sebar data dan lain-lain. Ya itu DC pinjol itu masih kekanak-kanakan. Nah, dalam video ini kasusnya adalah DC pinjol yang mengirimkan Anda paket COD atau DC ini pesan makanan menggunakan GoFood atau GrabFood yang bayar di rumah itu. Gitu ya. Jadi nanti nasabahnya yang nanggung gitu kan. Itu sangat kekanak-kanakan sekali. Ya. Nah, kita langsung saja masuk ke solusi bagaimana untuk mengatasi hal itu. Yang pertama, Anda bisa mematikan GPS Anda di HP Anda itu. Ya, terlebih lagi jika Anda gagal bayar di pinjol ilegal. Ya, yang mana aplikasi pinjol ilegal ini sangat jahat sekali, sangat berbahaya sekali. Ya, mereka bisa saja sudah menghack HP Anda, sudah meretas HP Anda, ya, mengetahui lokasi Anda. Oke, untuk mengerjai Anda itu. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol ilegal baru-baru aja ya atau mau gagal bayar di pinjol ilegal, silahkan matikan GPS-nya. Ya, lalu hapus aplikasinya atau kalau mau lebih aman lagi Anda reset ke pengaturan pabrik HP Anda itu ya untuk berjaga-jaga jika ada virus di HP Anda itu. Oke. Nah, kita masuk ke solusi yang kedua, oke. Anda tidak perlu repot-repot ngutak-ngatik HP Anda. Di solusi yang kedua ini ya, reset ke pengaturan pabrik, hapus aplikasi dan lain-lain ya, itu tidak perlu. Oke. Solusi yang kedua adalah Anda hanya perlu menjadi gentleman saja. Ya, Anda hadapi masalah tersebut dengan gentle. Gitu ya. DC ngirim Gojek gitu. Gojeknya sampai di rumah Anda. Anda bilang ke Gojek bahwa itu adalah penipuan atau order fiktif gitu ya dari DC pinjol. Nah, Anda bilang ke Gojek tersebut, "Silahkan Bang, menghubungi customer service-nya. Ya, ada sayanya juga di sini, saya bersedia ngomong dengan CS Gojeknya. Ya, ini order fiktif dari pinjol, misalkan dana petir, ya, uang setan, gitu kan ya. Saya bersedia." Bilang ya, gitu. "Ini Abang ini lagi dikerjain." Gitu ya. Nah, pasti nanti sama CS Gojeknya digratisin makanan tersebut. Kita masuk ke yang ketiga, oke. Nah, ini adalah solusi paling ultimatum yang membuat Anda berpikir 2 kali sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa DC pinjol ini mengirimkan paket, GoFood, GrabFood, bahkan mengirimkan mobil ambulan ke rumah Anda itu? Ya, apakah Anda tahu jawabannya? Loh Bang, saya tahu Bang jawabannya, karena mereka nggak punya adab Bang, mereka memang usil Bang, mereka memang penjahat Bang.
gitu ya. Betul seperti itu jawabannya ya, tapi kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya. Kenapa DC Pinjol mengirimkan paket GoFood atau GrabFood bahkan mobil ambulan itu? Karena mereka merasa kalah dengan Anda. Ya, mereka marah kepada Anda karena Anda menang. Oke? Loh Bang, saya tidak peduli mau DC itu marah, mau DC itu ngamuk, ya saya tidak peduli. Ya yang penting saya menang, gitu ya. Betul, saya juga seperti itu. Raja Galbay juga seperti itu, ya. Tapi merepotkan. Oke ya, kalau sudah dikirim paket, ya sudah dikirim ambulan, gitu kan. Apa nggak urusan lagi sama driver Gojeknya? Apa nggak urusan lagi sama tetangga-tetangga kenapa ada ambulan? Repot. Ya, seperti itu ya. Nah, Anda kan ditagih sambil diancam pastinya gitu, direndahkan, dihina-hina Anda itu. Anda tidak terima, ya. Lalu Anda berdebat dengan DC di situ, ya, di WA itu gitu ya. Anda maki-maki balik DC tersebut. Anda rendahkan balik DC tersebut, ya. Kalimat pamungkasnya kita-kita ini ya, "DC miskin lu, ya. Kasihan amat lu kerja begituan, kasihan orang tua lu," ya. Nah, itu mereka gusar, mereka marah, mereka merasa kalah, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada anggota grup Facebook Raja Galba yang mengirimkan screenshot seperti ini. Ya, ini adalah DC Uku. Gitu ya. Nah, DC-nya bilang, "Salah tempat Bu, viral kau sekarang. Ya, siap-siap menerima pesanan Anda. Ini RT kamu ya." Nah, ini gitu kan, ini fotonya. "Pesanan kau masih OTW kau bayar, cot sekarang." Gitu. Mampus lo, lihat aja gitu ya. Nah, ini adalah screenshotan dari DC yang memesan pupuk. Ya, pupuk bunga. Nah, bisa kita lihat di sini. Salah tempat Bu, viral kau sekarang. Pasti Mas atau Mbak ini sudah berdebat duluan, sudah membuat marah DC ini. Ya, dan nasabah ini menang. Ya, DC ini merasa kalah. Nah, seperti itu ya. Mas dan Mbak itu yang di chattingan tadi itu menang melawan DC Pinjol. Ya, sampai DC yang anak muda itu nggak terima. Ya, DC ingusan ini tidak terima, mereka marah, lalu mereka melakukan hal-hal kekanak-kanakan tersebut. Ya, ngirim-ngirim GoFood tadi. Yang artinya apa Bang? Artinya adalah kita itu sudah gagal bayar tapi juga pengen menang melawan DC Pinjol. Ya, itu mindset yang kurang tepat. Kenapa Bang mindset yang kurang tepat? Karena tadi DC Pinjol itu perekrutannya tidak memiliki skill dan tidak memiliki adab, langsung keterima jadi DC Pinjol. Ya. Jadi kalau kita sudah galbay tapi pengen menang juga melawan DC Pinjol, itu mindset yang salah ya. Dengan kita sudah gagal bayar di pinjol, kita sudah menang ya. Kita sudah menang 10 langkah di depan pinjol itu. Oke? Karena pinjol nggak bisa dapat uangnya kembali kalau kita galbay. Mereka bisa apa gitu ya? Nah, kita itu sudah menang banyak sebenarnya, oke? Permasalahannya di sini adalah jika Anda ingin menang melawan DC Pinjol, maka Anda harus siap dengan konsekuensi atau resiko dikirim barang-barang tersebut. Ya. Jadi solusinya agar Anda tidak dikirimkan paket-paket seperti itu adalah Anda tidak perlu berdebat kusir, berdebat tidak penting, bahkan hina-hinaan dengan DC tersebut. Ya, karena sebenarnya kualitas Anda pun beda jauh dengan DC-DC itu. Ya, Anda lebih berkelas. Oke, Anda memiliki kesibukan yang lebih penting daripada chattingan dengan DC pinjol ilegal itu. Ya. Nah, itu solusinya agar Anda tidak dikirimkan barang-barang seperti itu. Tidak perlu mempercundangi DC. Ya, karena DC itu sudah pecundang dan kita pun sudah menang. Ya. Nah, Anda juga perlu menonaktifkan WA Anda agar DC pinjol itu segera beralih ke nasabah lain. Ya, dan mengurangi keinginan Anda untuk melawan DC tersebut. Ya, jika WhatsApp Anda sudah tidak aktif, ya Anda dianggap tidak bisa ditagih. Anda sudah invisible. Anda dianggap DC pinjol itu Anda itu mafia pinjol. Ya, karena saat jatuh tempo dan pertama kali ditagih langsung checklist 1 WA-nya. Gitu ya. Wah, ini mafia nih. Ya langsung checklist 1 nih gitu ya, nggak bisa ditelepon gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah pro galbay gitu ya. DC pinjol juga tahu hal-hal itu ya. DC pinjol males nagih orang yang sudah pro galbay. Ya, pasti mereka akan menagih yang lainnya yang masih balas-balas WA penagihan itu. Gitu.
Ya, oke. Jadi solusi paling ampuh agar Anda tidak dikirimkan barang-barang tersebut adalah dengan tidak berdebat dengan DC itu. Anda tidak perlu menang melawan DC pinjol itu. Karena kita-kita ini sudah auto menang lawan pinjol. Kita sudah galbay. Mereka tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Ya, untuk memangsa korban-korban lainnya. Ya, stop ya dari kita stop ya. Kita galbaikan. Oke, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.